Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, silahkan dipencet tombol like-nya, kemudian di-share apabila penting. Dan jangan lupa Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Sedekah men-skip iklan loh ya, men-skip iklan. Jangan diperkarain juga. Maksud sedekah buat tanpa nyekilip iklan nanti di komentar gitu. Astagfirullahaladzim. Dan Masya Allah, kayaknya aku tuh lagi disayang banget sama Allah ya. Jadi beberapa komentar-komentar yang bagus-bagus saya baca tuh gini. Ada yang bilang katanya, kau tuh wong gilo, tuh orang Palembang keluar ada tuh bahasanya. Terus ada yang bilang gendeng kamu katanya. Wes ngerti aku gendeng apa ditonton. Ayo, kalau nonton orang gendeng berarti jenengan nanti ketularan gendeng, makanya jangan ditonton. Yang penting skip aja, nyari yang lain ya. Mas Tulus ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Dalam kondisi apapun tetap harus semangat. Hari ini masih disponsori oleh Mbak Novi. Bajunya pokoknya tak ampreh terus. Dikirimin baju tak pakai, kirim baju tak pakai. Biar kelihatan orang kaya. Jadi kan pakai baju-baju yang baru-baru terus gitu loh ya. Jadi nanti biar nggak ada keluar omongan katanya aku hidup dari uang sedekah. Masya Allah, tak amini baik. Mungkin pokoknya intinya sesuatu yang baik akan kembali ke yang baik. Dan di dua video terakhir kemarin itu video yang sudah syutingnya sudah lama. Jadi ini video terfresh hari ini yang syuting di tanggal 30 November 2021 di akhir bulan. Dan kita menjelang di awal bulan dan menjelang my birthday ya. Teman-teman banyak yang nanya-nanya, Mas Tulus ulang tahun mau dibikin apa? Mau bikin, kita mau ngumpul di mana? Ada juga tuh teman-teman yang DM di Instagram ya. Jujur, aku tipe yang memang gak suka ngumpul-ngumpul justru pas ulang tahuniku. Malah mendingan di rumah, diem gitu di rumah. Aku bukan tipe orang yang suka merayakan ulang tahun. Nah mungkin jeda 2 atau 3 hari atau besoknya kita makan di mana boleh. Cuman kalau aku paling mentok aku aku ulang tahun tuh paling puasa. Terus malam sorenya bikin among-among yang di piring gitu doang, nanti dimakan bareng-bareng. Cuman kayak gitu tok. Jadi jujur Mas Tulus nggak ada perayaan apa-apa. Nggak ada yang, jangan ada yang mau ngasih kado wes mentahnya wes apa-apa. Pokoknya yang pikir-pikir ngasih kado mendingan amplop aja dah. Ya kalau satu orang 10.000, kalau subscriber tuh 25.000, 25 juta loh Mbak Iva, lumayan. ngemis lagi gitu. Astagfirullahaladzim, panggah kleru. Bener kata Mbak Tuyati ya, bener Mbak Tuyati itu dengan tegas ngomong ketika kami lagi nge-share di grup soal itu. Mbak Tuyati ngomong ini, le wong ki le ora seneng mbok arep kowe apa modelmu yo panggah ora seneng karena sudah tidak suka dari awal gitu ya. Jadi maaf Mas, terus gak ada prepare acara apa-apa, intinya memang nang omah paling pengen poso karena ya lagi lagi tipis, jadi mendingan yang ngomong wae rasana tinti. Paling mentok nanti Mas Wardi yang ke Jakarta, terus kami bikin apa among-among kayak gitu-gitu doang sih. Nggak ada acara khusus ya. Mas Tulus ucapkan dulu terima kasih banyak untuk teman-teman. Kemarin banyak yang mengkritik soal sedekah, tapi percaya atau tidak, justru yang sedekah masjid itu meledak. Ada yang transfer terus untuk sedekah masjid. Walaupun Mas Tulus sebetulnya mulai di video yang ini sudah meng-close untuk sedekah untuk masjid. Nah teman-teman yang masih mau bantu sih nggak apa-apa. Kalau masih pengen
bantu pengen ngasih rezeki lagi nggak apa-apa, tapi mungkin Mas Tulus di video selanjutnya setelah yang ini hanya akan mengabarkan kalau kami hanya menerima sedekah nasi box. Selebihnya terserah kalian. Kalau memang punya kewenangan, punya kelebihan rezeki pengen sedekah sedekah bumi mau bantuin ya monggo, mau sedekah masjid mau bantuin ya monggo, silahkan. Mas Tulus cuma sebagai media untuk penyalur aja. Tapi mungkin di video selanjutnya setelah video yang kemarin, video hari ini, Mas Tulus nggak akan lagi ngomongin ada sedekah masjid, sedekah bumi dan lain sebagainya. Sekali lagi, sedekah bumi cuma berakhir sampai di tanggal akhir bulan 12, akhir bulan Desember. Setelah itu nggak akan Mas Tulus buka sedekah bumi lagi. Kemudian untuk sedekah masjid juga terpaksa Mas Tulus close karena ya aku takut daripada nanti dipikir aku makan duit dari hasil begitu, jadi mendingan aku close saja. Tapi sudah terkumpul beberapa, hampir 2 juta lebih untuk rekening yang sudah untuk mengumpulkan donasi dari masjid. Nanti tetap Mas Tulus salurkan, tapi setelah ini kayaknya Mas Tulus close dulu ya untuk sedekah masjidnya. Tapi bukan berarti close di sini, Mas Tulus nggak bilang, tapi lek jenengan masih mau membantu, misalnya tetap pengen membantu sedekah masjid ya silahkan langsung ke Mas Tulus saja langsung. Mas Tulus tolong saya punya rezeki sedikit, sampaikan ke masjid yang sedang dibangun yang di Lampung, misalnya begitu, boleh. Tetap akan Mas Tulus sampaikan. Tapi kalau di dalam donasi Mas Tulus sudah nggak buka lagi. Ngapunten nggih, demi keamanan bersama. Bukan berarti aku mengikuti begini terus aku ngalah. Oh bener berarti Mas Tulus pakai duitnya, enggak. Tapi daripada aku tertuduh, tujuanku mek golek rezeki, membantu jalur rezekinya orang lain, ya. Membantu yang mau sedekah Al-Quran, membantu yang mau sedekah masjid. Tapi dengan pertanyaan atau tuduhan orang yang katanya bisa nerawang terus duitnya tak makan, ya ngapunten. Tapi nanti suatu ketika saya sudah bisa bikin video, mungkin saya akan bikin video bersama mereka yang masak atau sama Mas Budi yang ada di Lampung yang menyalurkan, supaya nanti ada video klarifikasi yang memang real, sebetulnya memang nggak ada yang katanya terawang-terawang itu yang bisa ngelihat katanya duit tak makan segala macam, ya nanti akan ada transparansi di situ. Jadi biar ada saksi, biar ada bukti kalau uang sedekahan among-among itu kemana sih uangnya, sedekah masjid itu kemana sih uangnya, nanti supaya ada transparansi. Jadi mungkin kalau ada waktu nanti Mas terus bikin video ya. Nah, jadi teman-teman yang mau bantu sedekah nasi box, hanya nasi box aja sekarang yang dibuka di rekening donasi yang ada di kolom deskripsi BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 12.000, maksimal terserah kalian. Minimalnya 12.000 sekarang ya, karena ya kan harganya pada naik semua, jadi dinaikkan menjadi 12.000 per nasi box. Teman-teman yang masih punya rezeki pengen masih membantu untuk terberjalannya nasi box di Big Tulus Official, kalian bisa langsung transfer ke rekening donasi yang ada di kolom deskripsi. Mas Tulus mau bisa bilang terima kasih banyak buat yang sudah transfer, buat masjid, buat Al-Quran, buat sedekah bumi juga matur sembah nuwun, untuk nasi box juga terima kasih banyak. Subscriberku ini bukan piye ya, bisa dibilang mereka tuh analis juga sih. Mereka tuh menganalisa dengan apa yang orang sampaikan, sehingga mereka juga bisa memahami sendiri. Semakin aku dihujat soal sedekah, sedekah malah nambah kayak air. Serius, sedekah tuh malah makin banyak ketika jenengan hujat sebetulnya. Nah, aku sih bukan memanfaatkan, maksudnya yo wis lah dihujat kemudian jadi banyak sedekah, tidak. Tapi dengan ini mendingan kita close ya teman-teman ya. Saya minta maaf ya, untuk sedekahnya hanya bisa untuk nasi box saja. Selebihnya kalau yang mau tetap sedekah bisa langsung ke Mas Tulus saja. Jadi Mas Tulus nggak akan ucapkan di YouTube lagi, dan mungkin di video ini nggak akan ada video yang soal pembangunan masjid yang kemarin. Mas Tulus akan putuskan akan Mas Tulus close sesuai dengan jumlah yang sudah Mas Tulus terima aja. Gitu nggih. Terima kasih banyak yang sudah sedekah. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang lebih melimpah, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan kebahagiaan, ditukar dengan diijabahnya segala hajat jenengan dengan yang membantu untuk sedekah hari ini. Sedekah apapun yang sudah Mas Tulus buka sebelumnya nggih. Amin matur sembah nuwun. Pengen bahas apa Mas Tulus hari ini? Aku tuh semenjak hari Jumat sebetulnya itu badanku tuh udah banyak oleng gitu loh. Oleng dalam arti ngaranku ya sehat-sehat wae, biasa-biasa saja, tapi pikiranku tuh melayang-layang. Apalagi hari ini hari Selasa dan ternyata ada sesuatu yang nggak bisa aku jelaskan di sini, tapi ya aku lewatkan. Jadi intinya aku melewatkan sesuatu, dan ya ada beberapa hal yang pengen Mas Tulus sampaikan di sini. Lagi dan lagi Mas Tulus sebelumnya menyampaikan dulu, ini sebetulnya hanya analisa saya secara supranatural, belum tentu bisa dianggap sebagai ramalan, belum tentu dianggap sebagai bahan yang lain. Dan silahkan kalian mengklaim ini apa, silahkan kalian menganggap ini apa, tapi menurut saya ini adalah analisa saya secara spiritual, karena badanku itu merasakan sesuatu yang gak normal atau gak biasa. Rasanya tuh kayak muter, kayak sehat biasa, tapi kayak yang kayak berputar yang cukup keras. Dan
Aku ketika mendapatkan firasat yang kurang bagus di tubuhku, seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, kan biasanya anak-anak indigo juga merasakan ya, ketika mau ada musibah, ketika akan ada bencana besar dan sebagainya, biasanya anak-anak indigo itu diberikan firasat, diberikan clue atau diberikan tanda sebetulnya, termasuk ya beberapa hal tadi. Contohnya ketika aku ngerasa badanku tuh sering goyang sendiri, padahal duduk biasa aja tapi kayak goyang gitu ya. Ternyata aku ya nggak sakit vertigo, aku nggak sakit apa-apa, tapi ternyata memang itu firasat yang nggak bagus. Akhirnya beberapa hari kemudian ada gempa bumi, terus yang kuping geruduk terus gitu ya, kuping seperti ada bunyi batu-batu jatuh. Ternyata waktu itu selang 1 hari setelah video tayang, gempa dan juga longsor yang ada di Bali. Nah, jadi beberapa hal ini yang memang sebetulnya kalian anggap sebagai penyesatan agama kah, kalian anggap sebagai ramalan yang tidak diperbolehkan secara agama, saya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini analisa saya ya, karena beberapa hari ini saya merasakan badanku tuh kayak muter, yang tapi muternya tuh bukan muter karena gempa seperti halnya mau ada gempa, bukan, tapi kayak yang berat sekali. Percaya atau tidak, tidur itu kurang, tapi ketika sudah tidur, ini kejadian baru 2 hari yang lalu, Senin Selasa, hari Minggu masih nyanyi, Senin Minggu itu sudah merasakan, tapi nggak terlalu tak konsentrasikan untuk merasakan itu. Tapi di Minggu malam itu Mas Tulus sudah ngerasain ketika tidur iku rasanya kayak piye sih rek, kayak digoncang gitu loh. Tapi nggak seperti ketika gempa, tapi badan kayak goncang kabeh gitu, kayak goncang. Dan itu tuh tidur susah, seperti ada yang aku pikirkan, seperti ada yang aku fokuskan, tapi nggak tahu apa yang aku fokusin. Tapi ada yang dipikirin, tapi nggak tahu apa. Kemudian goncangan di badan itu rasanya kayak sesuatu yang luar biasa hebat. Dan anehnya lagi, ketika bisa tertidur, entah itu 1 atau 2 menit, bangun tidur itu rasanya kayak orang bar nguli gitu rek. Malah kita capek mau tidur, setelah tidur bangun tidur tuh capek banget, rasanya nggak enak di badan. Karena ada satu rasa yang nggak bisa ditebak, ada satu rasa yang nggak bisa kita jelaskan di sini. Ada, nggak tahu ya, rasanya kayak yang terakhir malah tadi pagi yang aku kaget itu setelah aku subuh tidur lagi sampai bangun jam setengah 9 pagi, itu aku mimpi aku bagi-bagi amplop guys. Bagi-bagi amplop sama orang-orang yang lagi nangis, lagi lari-larian. Lah ini ada apa kok diganggu nih orang lari-larian gitu loh. Lari-larian tapi tak bagi amplop, amplopnya warna merah lagi, astagfirullahaladzim. Jadi aku tuh kayak langsung yang harus aku analisa ini. Ini harus aku analisa, ini harus aku rasakan. Ya, termasuk mimpi dan juga firasat yang aku terima ini harus aku analisa untuk mencari tahu. Akhirnya seperti biasa, poin utamaku pasti si Crondol. Banyak yang nanya Crondol itu siapa ya? Crondol itu adalah sahabatku sebetulnya. Crondol ini termasuk bangsa jin yang sangat bisa menganalisa cuaca. Dia lebih bisa untuk menganalisa cuaca. Tapi bentuknya Crondol itu seperti ayam yang gak ada bulunya gitu loh, kayak ayam bule gitu loh. Ayam tanpa bulu. Bentuk wujudnya seperti itu, walaupun sebenarnya wadahnya tidak seperti itu. Dan Crondol ini seorang perempuan sebetulnya. Nah, itu yang memang menjadi bahan wacanaku untuk berkomunikasi. Jadi secara langsung aku ya jaluk tolong. Aku manggil Crondol itu agak susah juga. Karena dia kayaknya lagi mengerjakan sesuatu sama Eyang. Nah, setelah aku cari, aku panggil, aku lihat, aku ajak ngobrol, nduk ono apa kok iki Kang Tulus kayak ngene rasane. Terus bayanganku ki kayak apa ya, membagi yang di mimpi itu aku bagi amplop itu orang berlari dikejar sama air gitu loh. Tapi pikirku kok air kok bisa jalan, bisa ngejar mereka kalau kena prak basah, kena satu prak basah. Jadi aku tuh bagi-bagi amplop di antara orang-orang yang larian karena dikejar sama air. Plok gitu ya, air itu kenain badan orang, tapi orang tuh nggak jatuh, nggak, tapi kayak bajunya basah semua karena air yang ngejar dia tadi. Nah, ini yang aku jadi penasaran. Setelah aku komunikasi, aku ngobrol sama si Crondol pulang itu dengan kondisi yang itu muntah air. Loh, Nduk, kamu dari mana? Kok kamu mengeluarkan air dari mulutmu dengan kondisi yang, kalau ayam itu kan istilahnya di sini ada kayak apa ya? Iki loh, tembolok lah kalau bahasanya kita itu. Itu isinya air semua guys, tuak muntah. Ngapa lo, Lek?
ngapa lo Kang nyeluk aku kok mendadak banget, kata dia gitu. Jadi karena aku sudah lama untuk coba manggil dia tuh kalau lama, biasanya dia tuh nggak pernah lama, mentok 1-2 menit tuh setelah aku butuhkan dia datang gitu. Itu tuh bisa hampir ada sekitar 30 menitan lah. Kayaknya opo kok lama banget ini kan gitu kan. Ternyata ya seperti analisaku sendiri, aku menganalisa apa yang aku firasatkan ini ada sesuatu yang sedang terjadi di tengah samudra. Sebetulnya samudra yang sangat besar ini tak analisaku sendiri ya teman-teman ya, ini bukan apa terawangan ramalan dan sebagainya, tapi ini analisaku sendiri. Aku melihat kayak ada gejolak besar di sebuah samudra yang berhubungan dengan air, dan aku pastikan kayaknya arahnya dari laut, karena setelah Cerondol pulang, Cerondol juga pulangnya teko Segoro Segoro itu kalau dalam bahasa Indonesia bagi aku laut. Kalau yang lain nggak tahu sih bahasa Segoro itu apa. Cuman kalau bagi aku Segoro tadi artinya laut, dan si Cerondol itu datang dengan kondisi yang sangat basah. Dan analisaku, kenapa aku bisa sampai bikin video ini, sebetulnya aku mendengar kayak suara orang lari-larian gitu loh, tangis-tangisan, dan aku tuh bagi amplop warna merah itu yang masih aku cari tahu. Amplop warna merah itu, dan feelingku di situ dalam mimpi itu isinya duit. Soalnya maaf, dalam kondisi aku dalam mimpi tuh bilang begini loh, aku dewe sih bingung ini duit rek. Aku sendiri masih dalam kondisi yang bingung ketika mau bayar ini bayar itu, tapi kok aku malah bagi-bagi duit. Dalam mimpi aku menyadari aku nggak punya duit, tapi kok aku bagi-bagi duit gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang aneh. Terus aku ngobrol lah sama Cerondol, ya itu yang Cerondol sampaikan ternyata betul seperti analisaku sebelumnya, bahwa memang ini lagi kurang bagus cuacanya tapi untuk yang berhubungan dengan laut. Nah teman-teman, sekali lagi jangan jadikan ini sebagai bahan wacana untuk jadikan ramalan dan lain sebagainya. Manfaatkan ya apa yang tak sampaikan ini sebagai bahan analisa aja untuk lebih waspada yang pasti ya. Dan aku melihat ini laut sedang dalam kondisi yang tidak baik. Jadi teman-teman para nelayan, untuk teman-temanku yang tinggal di pinggir-pinggir pantai lebih hati-hati, dalam arti apa sih? Iki gejolaknya gede banget loh guys. Kayak sebuah pusaran bulat besar banget di tengah samudra yang kayak mau keluar gitu loh guys. Kayak mau meloncat, kayak mau keluar dari tanah, dari air. Itu dalam tanah loh ya, buletan putih itu dari dalam tanah, kemudian mau keluar dari perasaanku kayak gambaran meripatku secara supranatural itu, dia tuh dari tanah mau keluar dalam laut, dan dari laut ini keluar ke atas, dan itu air kemana-mana guys. Kayak saya tak pikir sekarang, aku sempet yang tadi malam Senin itu bangun tidur aku nangis. Kenapa? Aku dengerin orang lagi lari-larian guys, lari-lari gitu, terus ada yang nangis, ada yang teriak-teriak tolong, ada yang takbir, ada yang baca tasbih, pokoknya sebut asma Allah semua tuh nyebut. Makanya ya ilaha illallah nek apa to iki gitu loh. Soalnya begini teman-teman, dalam waktu dekat kan Mas Wardi pengen ke Jakarta ya. Mas Wardi itu kan kalau setiap ulang tahun insya Allah dia pengen ke Jakarta aja, kemudian bikin haul mama juga di Jakarta. Jadi pikiranku wis ngene iki, aduh lek laut lagi nggak bagus kan, berarti penyeberangan antara Merak ke Bakauheni, Bakauheni Merak sebaliknya itu pasti kurang kondusif sekarang, karena laut lagi nggak bersahabat. Dan aku sih berharap mudah-mudahan jangan sampai yang aku firasatkan ini betul, dan kalau toh betul ya jangan sampai ada korban jiwa gitu loh. Karena ya Allah Gusti, secara gambaran ini gede banget loh guys, lebih dari cici loro telu papat atas rumah sekitar bisa ada 20 meter loh gelombangnya itu di laut itu yang berputar tadi karena keluarnya si putih tadi. Jadi kayak apa ya? Itu sebetulnya kenapa gitu? Ada mungkin ketika jenengan tanya ada energi apa sih yang mempengaruhi itu gitu kan? Ada apa sebetulnya? Ya itu ada energi salah yang memang mau coba ngancurin kita gitu loh. Energi salah yang mancing-mancing, energi yang salah ya ujung-ujungnya tetaplah Tuhannya para iblis itu loh yang kerjaannya begitu tuh. Ada yang keluar dari situ. Simbol keluarnya itu tuh yang kita bilang apakah karena musibah besar atau apa aku nggak tahu, tapi bisa jadi ya. Sorry, kita sudah melihat berita juga kalau sekarang corona ada yang varian baru, yang varian apa itu yang dari Afrika katanya juga sedang meledak dan memberikan rasa takut juga kepada para masyarakat yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Semua masih merasa takut dengan itu. Nah, itu sebuah simbol yang kurang bagus juga ketika kita mendengar ada aku melihat ada satu bola yang keluar dari tanah kemudian di tengah laut mendorong air sampai keluar semua, itu kan bahaya. Dan itu nggak kecil guys, bola putih yang dari dalam tanah itu nggak kecil, tuh besar banget, dan itu di tengah samudra.
Samudra niki luas banget, luas banget. Ada yang beberapa yang mendorong, ada beberapa yang begini nih, muter gini tangannya, dan itu jumlahnya banyak sekali dan itu sangat besar. Terhitung kayak lapangan bola, seperti lapangan bola lah kurang lebih besarnya bulatan putih tadi itu. Dan bayangkan ketika bulatan sebesar itu keluar dari dalam tanah, kemudian nembus air, keluar brek. Itu air, aduh, ngeluap kemana-mana guys. Kan bahaya. Satu, jangan anggap Mas Tulus gak bilang loh ya, gak ngomong tsunami, gak bilang ada ini segala macam. Mas Tulus cuma bilang kalau laut ini sedang tidak kondusif. Jadi teman-teman pelaut, nelayan yang suka mancing di laut, yang tinggal di pinggir pantai harus lebih hati-hati. Minta perlindungan lebih sama Gusti Allah. Tujuannya itu, gak ada kata-kata di sini Mas Tulus bilang akan ada tsunami, tapi gelombang ini tak lihat besarnya sampai 20 meter ke atas loh, gede banget. Kenapa Mas Tulus bisa menyampaikan ini? Karena sudah saya analisa, kemudian saya ngobrol sama Cerondol, dan itu yang disampaikan Cerondol. Dan kalian tahu nggak, sekarang itu sedang ada pernormalan juga di alam gaib di segi dunia kelautan. Maksudnya di dalam segoro itu, ya kita nggak bisa nutup diri ya. Kalau di beberapa titik di Indonesia ini segaranya atau lautnya itu ada beberapa kerajaan-kerajaan gaib yang sedang mengumpulkan sesuatu, sedang bermusyawarah. Mungkin ya nggak tak ceritakan di sini dan nggak ada buktinya, tapi aku dan Mbak Novi itu hampir memiliki komunikasi yang sama. Sampai aku pesan sama Mbak Novi kalau bisa ke pantai ya. Sampai Mbak Novi yang mengantarkan eyang-eyang kita untuk datang ke laut untuk bermusyawarah. Nah, ini kenapa ada hal seperti ini ya tadi? Leluhur kita atau pengayom Indonesia ini, pengayomnya Nusantara, bukan hanya di Indonesia loh ya, pengayomnya Nusantara lagi musyawarah, lagi ngerembuk sesuatu untuk tujuan yang baik, untuk manfaat yang baik, untuk kemaslahatan kita bersama, untuk sesuatu yang baik. Jadi ada netralisir, termasuk ada angin dan lain sebagainya, untuk menormalkan porosnya gitu loh. Tapi dihajar. Mereka membicarakan sesuatu yang baik tapi dihajar dengan yang jelek tadi. Akhirnya terjadilah pergumulan. Nah, ini yang keluar sampai laut ya. Mudah-mudahan sih nggak bener ya teman-teman. Tapi kalau misalnya beberapa hari ke depan setelah video ini tayang terus ada cerita yang alam bergejolak atau laut yang bergejolak dan lain sebagainya, ya ini mungkin hanya kebetulan. Jadi bukan karena Mas Tulus ramalkan, bukan. Tapi ya aku tidak meyakini 100%, tapi biasanya kalau Cerondol mengatakan seperti itu tuh biasanya ada benernya. Jadi saya tidak melihat ada potensi besar sekali, tapi ya aku melihat orang lari-larian, suara orang lari-larian bertasbih, teriaknya itu tasbih, takbir, sebut asma Allah terus. Ada beberapa orang yang lari, ada beberapa orang yang sudah tergeletak. Nah ini yang jadi beban sebetulnya. Jadi saya beban yang luar biasa bagi kita yang mendapatkan firasat itu gitu loh. Nggak enak sama sekali guys, sumpah nggak enak. Ngantuk dituroke, tangi turu malah capek badan kita. Kayak kita tuh sengaja disuruh tidur, kemudian tenaga kita dipakai, paham nggak sih? Mungkin teman-teman di gue ada yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Beberapa teman-teman yang mungkin mengalami hal ini mungkin sama, merasakan seperti apa yang gue rasakan. Kita dibikin ngantuk, perasaan tidur terus, tapi setelah bangun tidur tuh capek badannya. Yang kemarin lucunya yang di hari Minggu pagi aku ngerasa fresh banget sebelum kerja. Sebelum nyanyi tuh aku fresh banget. Padahal tidurku juga kurang fresh. Tapi Minggu malam setelah aku pulang nyanyi, aku tidur, walah badanku gak iso melek ya loh rek. Mataku tuh kayak ada lengket, tapi tidurnya sebentar. Itu tuh kayak capek banget. Jadi teman-teman yang para memiliki kelebihan tertentu mungkin saat ini sedang merasakan hal yang sama dengan aku. Nah, kalian yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama, silakan klik di kolom komentar. Beberapa orang pasti merasakan hal yang sama dengan saya. Suruh tidur seakan-akan memang lagi disirep. Kita tuh disirep, badan-badan kita disirep, tapi energi kita dibutuhkan, energi kita difungsikan. Sehingga ini yang membuat kita jadi kayak, kok kita kayak orang linglung sih, kayak orang aneh gitu loh. Sehat, badan itu sehat, tapi pikiran ini kayak, ya Allah, kayak terbang kemana-mana gitu loh. Apalagi setelah mendapatkan firasat-firasat yang kurang enak tadi. Dan yang paling menakutkan bagi saya adalah ketika saya mendengar orang membaca asma Allah, kemudian menakutkan dalam arti bukan menakutkan baca ayat sorry, maksudnya baca seperti itu lewatnya malah ning kene rek, tante nih. Maksudku gini, bukan aku takut mendengar orang membaca lafaz-lafaz Allah, tidak, tapi
ketakutanku adalah karena ada nada yang gak enak di situ. Tolong, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Jadi kayak ada suara itu loh guys. Itu yang membuat aku takut. Kayak ada tekanan mereka tuh mengatakan itu gitu loh. Dan cek gini. Orang lari-larian tuh begini suaranya nih. Kalau kalian bisa dengar. Jadi aku sekali lagi minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang aku firasatkan ini gak benar. Mudah-mudahan firasatku ini salah. Dianggap orang apa terserah. Pasti bakal banyak yang menghujat aku. Aku tahu pasti bakal banyak komentar yang aneh-aneh nonton video ini, tapi terserah kalian. Bisa memanfaatkan, bisa mengambil sesuatu yang baik juga gak apa-apa. Kalian pikir enak jadi kami? Gak enak. Kalau saya boleh milih, saya gak mau kayak gini. Gak enak guys, rasanya ki astagfirullahaladzim. Makan gak enak makan tapi lapar tapi gak pengen makan. Aneh gak sih? Kayak yang ada ketakutan tersendiri. Jujur teman-teman, saya sendiri beberapa kali mendapatkan firasat yang gak bagus, tapi saya coba untuk gak menyampaikan. Karena saya melihat beberapa video saya terakhir itu dihujat terus. Dihujat soal sedekah dan lain sebagainya. Tapi saya keep. Tapi yang ini sudah 2 hari, kemudian sampai tadi pagi dan sampai detik ini iki aku oleng. Cuman nggak tak rasa nggak tak buat. Aku bikin cover lagu Sunda itu dari jam 12 sampai jam 3 rek. Gagal terus. Kepalaku tuh nggak konsen dengan lagu itu. Aneh nggak sih? Padahal biasanya lagu-lagu baru yang memang orang request tuh, walaupun aku nggak hafal, paling mentok dengerin 1 atau 2 kali aku bisa. Ini dari jam 12. Lepas jam 12 itu aku udah standby di sini, udah syuting, dengerin salah lagi, dan itu tuh nggak gampang. Itu tuh nggak mudah, itu tuh kayak ada sesuatu yang menghalangi mata gitu loh. Kayak ada sesuatu yang menghalangi itu. Dan sekali lagi, aku hanya bisa memanfaatkan apa yang aku bisa. Ketika memang Tuhan ataupun Allah ataupun siapapun yang memang membutuhkan energiku, ya aku izinkan, gak apa-apa. Selama itu untuk tujuan baik, silahkan selesaikan urusannya. Dan kita bisa meminta kepada Allah sekali lagi, semoga ya ini semua hanya firasat biasa, nggak terjadi. Dan sekali lagi, walaupun ini menurutku hanya firasat biasa, tapi sekali lagi aku titip pesan sama teman-teman yang mungkin kerjanya di laut atau mungkin lagi posisinya sering nyebrang, kemudian nelayan dan pelaut-pelaut kita, aku cuma bisa pesan hati-hati, lebih minta perlindungan sama Allah, dan mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Dan sekali lagi saya doakan untuk para pelaut kita, baik para pelaut kita Mas Ahmad Firdaus, tak pikir loh Mas, sampai Mas, aku pikiranku kemana-mana gitu loh soal beliau itu kerja di kapal. Aku pokoknya kalau feelingku di situ tuh jelek. Mbak Muya kan juga nyari duitnya di pantai toh, ya kan, di laut. Jadi aku tuh subscriberku banyak yang di situ, makanya aku pikirku, ya Allah piye yo, nek tak sampaikan kok nanti malah kesannya nakut-nakutin orang, nggak tak sampaikan aku jadi beban gitu loh. Jadi aku pengennya ya wes lah, jadi supaya lebih hati-hati lagi. Sekali lagi minta perlindungan sama Allah, minta cover sama Allah lebih kuat lagi, lebih berpikir positif lagi. Jadi ikuti panduan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Misalnya kayak ramalan BMKG dan lain sebagainya, itu harus lebih diikuti, lebih waspada lagi supaya kita bisa lebih hati-hati. Dan sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus nggak bilang akan ada tsunami dan lain sebagainya, tapi memang laut sedang tidak kondusif untuk sesuatu yang dalam waktu dekat sih sebetulnya hanya beberapa kali saja. Kayaknya hanya beberapa hari. Setelah ini insya Allah semuanya akan normal, setelah mereka berhasil dinetralkan lagi. Setelah berhasil hampir keceplosan. Pokoknya setelah nanti semua dinetralkan, semua akan kembali seperti sedia kala, dan insya Allah semuanya akan normal. Dan kita berdoa bersama-sama sekali lagi, kalau memang harus ada musibah dan juga bencana besar atau kecilnya, semoga tidak ada korban jiwa. Semoga saya dan juga jenengan semua, para subscriberku yang kerjanya di laut sama pokoknya berhubungan dengan laut lah, mudah-mudahan Allah izinkan, Allah jauhkan dari musibah dan juga balak, diselamatkan, dan jangan sampai ada apa-apa. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik yang sudah nonton video ini. Sekali lagi aku menyampaikan sesuai dengan apa yang gue ingin sampaikan. Selebihnya terserah kalian menyimak ini, mengartikannya sebagai apa, mengambil jalur tengahnya di mana, terserah. Tapi ya yang penting aku selego menyampaikan ini, dan aku ya agak sedikit
merasa lebih baik setelah menyampaikan. Sekali lagi kita bantu doa, semoga Allah juga mau membantu para leluhur kita untuk menetralkan segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam dasar ini, di dasar samudera ini, sehingga jangan sampai ada musibah. Setelah semua dinetralkan, semua akan kembali baik lagi. Jadi beberapa waktu ke depan mungkin akan ada beberapa posisi gelombang yang tinggi yang memang sedang kurang baik. Dan sekali lagi mudah-mudahan saya dan jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Oke, sebelum kita closing, kita doa dulu teman-teman. Semoga Allah ijabah doa kita. Dan aku deg-degan. Aku deg-degan. Gak tahu gini apa, tapi ini deg-degan banget. Jadi Eyang sempat berpesan juga, bantu kami dengan doa. Jadi bantu kami dengan doamu. Jadi kita, sebelum kita berdoa untuk diri kita sendiri, seperti biasa kita kirimkan Al-Fatihah dulu untuk para leluhur kita yang sedang membantu menetralkan alam Nusantara ini supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan sekali lagi, semoga pahala dari yang kita membaca Al-Fatihah ini Allah terima, disampaikan kepada para leluhur kita untuk bisa membantu menetralkan sesuatu yang mungkin saat ini sedang terjadi gejolak supaya tidak bergejolak lagi ya. Ya teman-teman, kita bantu baca Al-Fatihah untuk para leluhur kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga Allah ijabah, Allah terima ya, dan disampaikan. Kemudian ya kita nggak pernah tahu teman-teman, dengan kita hanya membaca Al-Fatihah, sing bacakan sekarang cuma aku tok ketika syuting, tapi nanti ketika banyak yang nonton tiba-tiba membantu Al-Fatihah juga, maksudnya lebih banyak Al-Fatihahnya, dan Allah menyampaikan jadi besar, kemudian bisa membantu mengcover ya toh, membantu memberikan energi positif untuk para itu dah pokoknya. Karena banyak yang memang nggak menyetujui apa yang Mas Tulus sampaikan. Nggak ada Mas Tulus yang menaungi Indonesia ini cuma Allah. No, dalam arti yang sebetulnya adalah kita terikat dengan sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan sebelumnya, tapi ini memang terjadi di Indonesia. Dan ini kita punya leluhur, kita punya jalur yang tidak bisa kita jelaskan di sini. Oke? Ya, sebelum closing kita doa dulu seperti biasa teman-teman, semoga Allah terima doa kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Untuk para subscriber hamba yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit ya Allah, sakit karena gangguan Covid, jin, karena sakit apapun itu ya Allah, semoga Engkau izinkan untuk sembuh ya Allah. Amin. Untuk kami yang belum memiliki rezeki yang melimpah ya Allah, limpahkan rezeki yang berkah barokah untuk kami. Amin. Untuk mereka yang belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk kami ya Allah. Amin. Untuk kami dan juga para subscriber kami ya Allah yang mungkin saat ini sedang terlilit hutang piutang ya Allah, atas izin atas kehendak-Mu semoga Engkau izinkan terlunasi hutang kami ya Allah. Amin. Untuk mereka yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, berikan jodoh terbaik untuk mereka semua ya Allah. Dan untuk mereka yang sudah bekerja, semoga Engkau berikan rezeki yang berkah barokah ya Allah, sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah. Ya Allah, sekali lagi hamba mohon ya Allah, jadikan saya dan juga para subscriber hamba yang sedang mengaminkan doa ini ya Allah, jadikan kami orang-orang pilihan-Mu yang kami terhindar dari penyakit, Covid, virus, bala, musibah dan hal-hal yang kurang baik untuk kami ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin amin. Sekali lagi kita hanya meminta kepada Allah, selebihnya kita serahkan kepada Allah yang memberikan ini. Dan semoga yang saya sampaikan hari ini semuanya hanya sekedar firasat nggak baik, tapi ternyata secara nalarnya, secara netralnya semuanya ternyata baik-baik aja. Amin. Aduh, kesenggol. Aku lagi deg-degan guys. Terima kasih banyak orang baik, semoga sehat selalu, diberikan keberkahan. Percaya nggak, aku bikin vlog tiba-tiba langsung mendung gelap banget ya, karena langsung aku langsung ngeri gimana gitu pikiranku ya. Pokoknya gitu aja teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak. Punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar. Untuk kalian yang sudah nonton jangan lupa jangan di skip iklannya ya, minta sedekahnya ya. Terus yang sudah bolak-balik nonton jangan lupa di share kalau penting, di like juga. Dan untuk yang baru pertama kali nonton jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.